04131161. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah perencanaan komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi planning pada bisnis wedding organizer terkait kasus viral yang ada di Bekasi. Saya memilih bisnis wedding organizer karena bisnis ini sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara perusahaan, pelanggan, vendor, dan tim kerja. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pelanggan. Nah, kasus wedding organizer yang viral di Bekasi menjadi contoh bahwa perencanaan komunikasi yang kurang baik dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan dan merusak reputasi perusahaan. Nah, di sini yang pertama yaitu ada perencanaan strategi jangka panjang. Nah, jika saya menjadi pemimpin dalam sebuah wedding organizer, saya akan membuat strategi komunikasi jangka panjang selama 5 hingga 10 tahun mendatang. Dalam 5 tahun pertama, saya ingin perusahaan ini dikenal sebagai wedding organizer yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapainya, saya akan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan serta bekerja sama dengan berbagai vendor seperti dekorasi, fotografer, makeup artist, dan gedung pernikahan. Kemudian, dalam 10 tahun yang akan mendatang, saya ingin perusahaan berkembang menjadi wedding organizer yang dipercaya masyarakat di berbagai kota. Nah, saya juga akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok untuk mempromosikan hasil pekerjaan perusahaan, membagikan testimoni pelanggan, serta memberikan informasi transparan mengenai layanan yang tersedia. Kasus viral di Bekasi menjadi pelajaran penting bahwa kepercayaan pelanggan harus dijaga melalui komunikasi yang jelas dan pelayanan yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang kedua yaitu ada perencanaan operasional agar strategi tersebut dapat berjalan dengan baik. Diperlukan perencanaan operasional yang teratur. Saya akan membuat pembagian tugas yang jelas kepada seluruh anggota tim sebelum acara berlangsung. Akan dilakukan rapat koordinasi untuk memastikan semua persiapan sudah sesuai dengan rencana. Komunikasi dengan pelanggan juga akan dilakukan secara rutin melalui WhatsApp, telepon, maupun pertemuan langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, perusahaan akan memberikan laporan perkembangan persiapan acara kepada pelangganan sehingga mereka dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung. Kemudian dalam bidang promosi, perusahaan akan aktif mengunggah dokumentasi acara dan testimoni pelanggan melalui media sosial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu penerapan POAC dalam menjalankan bisnis wedding organizer. Nah, di sini saya akan menerapkan konsep POAC yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yaitu saya akan menentukan tujuan perusahaan, target pelanggan, serta strategi promosi yang akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian, yaitu saya akan membagi tugas kepada setiap anggota tim sesuai bidangnya masing-masing agar pekerjaan lebih teratur. Dan yang ketiga yaitu ada actuating atau pelaksanaan, yaitu menjalankan seluruh rencana yang telah dibuat melalui persiapan acara hingga pelayanan kepada pelanggan. Dan yang keempat yaitu ada controlling atau pengawasan, yaitu saya akan melakukan pengawasan selama proses persiapan dan pelaksanaan acara serta melakukan evaluasi setelah acara selesai. Nah, dengan penerapan POAC ini, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan sebagai pemimpin. Menurut saya, salah satu tantangan terbesar sebagai pemimpin wedding organizer ini adalah menjaga kepercayaan pelanggan. Kasus viral di Bekasi ini menunjukkan bahwa ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, pelanggan dapat merasa kecewa dan reputasi perusahaan menjadi buruk. Selain itu, saya juga harus memastikan seluruh vendor dan anggota tim bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tantangan yang lainnya apa? Adalah menghadapi kritik dan komentar negatif di media sosial. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan solusi, menjaga komunikasi yang baik, serta bertanggung jawab terhadap setiap masalah yang terjadi. Dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan komunikasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis wedding organizer. Nah, kasus wedding organizer yang viral di Bekasi ini memberikan pelajaran bahwa
terorganisir dapat membantu perusahaan menjaga kepercayaan pelanggan serta menghindari berbagai masalah. Melalui strategi jangka panjang, perencanaan operasional yang baik, dan penerapan konsep POAC, sebuah wedding organizer ini dapat berkembang menjadi perusahaan yang profesional dan dipercaya masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.